Perkenalkan, nama saya Betty Musia SPD, CGP Angkatan 11 Kabupaten Padang Pariaman, unit kerja SMP Negeri 2 Ibu Alung. Kali ini saya ditemani oleh rekan kerja saya. Beliau adalah Ibu Yuli Sarnur, SPD, yang mengajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 7. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabar Bu Yuli hari ini? Sehat. Begini Bu, hari ini kita akan mengadakan kegiatan praobservasi. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Oh, boleh. Adapun tujuan dilakukan supervisi kelas ini Bu, untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Mengapa kita mengadakan percakapan observasi? Adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas. Nanti Ibu akan bisa lebih siap dan pembelajarannya nanti bisa berpihak pada murid. Ada beberapa pertanyaan nanti Ibu yang akan saya sampaikan sama Ibu. Yang pertama adalah, apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai? Kalau untuk materi yang akan saya sampaikan di kelas pas observasi itu adalah tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Jadi tujuannya supaya peserta didik mengetahui dan memahami bahwasanya Al-Quran itu adalah betul-betul pedoman hidup, dan juga hadis sebagai penerang atau sebagai bayan dari Al-Quran tersebut. Jadi nanti Ibu akan tujuan pembelajaran adalah tentang hadis dan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Benar. Jadi kira-kira gimana area penyumbang Ibu atau untuk pengetahuannya bagian keterampilannya? Bisa dua-duanya. Dua-duanya kalau di materi ini dua-duanya. Kalau untuk pengetahuan itu tentang apa itu Al-Quran, kemudian apa itu hadis. Nanti ada juga tentang sunnah. Nah, itu pengetahuannya, tentang pengertian itu semua. Kemudian Al-Quran itu diturunkan di mana, berapa ayatnya. Hadis itu juga diriwayatkan oleh siapa, sanadnya dari mana. Itu tentang pengetahuannya. Kemudian kalau untuk keterampilannya, akan diajarkan bagaimana anak itu bisa membaca Al-Quran dengan baik, dengan sesuai dengan tajwid yang ada. Jadi ada prakteknya juga Ibu, di samping pengetahuan juga ada prakteknya. Aduh, bagus sekali Bu, menarik sekali pembelajaran yang akan disampaikan nanti Bu. Kemudian bagaimana strategi yang akan Ibu lakukan nanti di kelas observasi nanti? Sesuai dengan ATP yang saya buat, saya pertama itu akan mengenalkan dulu bagaimana apa tujuan pembelajaran kita. Kemudian saya pancing dari siswa. Kan siswa kita sudah tahu itu, dia sudah tahu itu Al-Quran itu apa, dari mana dan bagaimana. Ini pancing dulu dari siswa itu. Ini Al-Quran, siapa yang tahu apa itu Al-Quran, apa itu Sunnah, gitu kan? Dengan diskusi kecil gitu kan. Tapi setelah itu nantinya baru saya tambahkan pendapat dari anak-anak itu, kita godok gitu Ibu ya, dijadikan satu materi yang pas gitu kan, yang pas. Terus setelah pengetahuan itu baru nanti saya masuk ke bacaan prakteknya, bacaan Al-Qurannya. Di sini kita fokuskan kepada alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Kita kenalkan ke anak, alif lam ini seperti ini, yang qamariyah ini, yang syamsiah ini. Kemudian nanti diminta anak mengambil Al-Quran masing-masing, dipraktekkan langsung Ibu. Itu kira-kira. Ibu ya, nanti Ibu akan mengadakan diskusi kecil ya Bu ya, diskusi di pembelajaran nanti Ibu ya. Diskusi kecil dulu ya, untuk pengertiannya, kemudian alif lam syamsiah itu apa, alif lam qamariyah itu apa. Kita diskusi dulu. Menarik sekali Bu. Bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu laksanakan? Kalau untuk ini kita pakai Al-Quran langsung Ibu. Kita pakai Al-Quran langsung dan pakai buku yang ada. Kira-kira kapan nih Bu bisa melaksanakan proses tersebut?
di hari apa, jam berapa, ada kelas berapa? Untuk kelas 71 itu di hari Senin jam pertama dan kedua. Oke Bu, nanti saya akan melihat Ibu di hari Senin jam pertama dan jam kedua di kelas 71. Ya. Nanti Bu, setelah pembelajaran selesai, kita akan mengadakan kegiatan lagi Bu, namanya pasca observasi. Nanti saya akan didampingi oleh PP saya Bu. Sebelum saya mengakhiri kegiatan observasi ini, apa kira-kira dapat Ibu dapatkan dari pembicara kita tadi? Yang pertama silaturahmi kita ya bilang pasti. Terus yang kedua, yang mungkin biasanya saya ngajar itu masuk kelas, terus kadang-kadang ada sih meleset sedikit dari RTP yang dibuat gitu kan. Kalau sekarang mungkin sesuai lah dengan urutan RTP yang dibuat, itu saja. Terima kasih Bu. Sampai bertemu lagi kita nanti di observasi kelas di hari Senin di kelas 71 jam kedua nanti. Kali ini sampai bertemu kembali di kegiatan observasi kelas dan di pasca observasi kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Rasulullah SAW meninggalkan dua pusaka terbaik untuk kita sebagai pedoman hidup. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah Nabi atau hadis Nabi. Sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang bisa memberikan keterangan apa itu Al-Quran? Coba tunjuk tangan. Apa itu Al-Quran? Ayo, siapa yang bisa berikan pendapatnya apa itu Al-Quran? Di antara 5 kelompok ini, coba. Al-Quran adalah sebagai wahyu Allah yang berbahasa Arab, ya, ditulis secara mutawatir, yang apabila kita membacanya ataupun mendengarkan orang membacanya mendapat pahala. Itu Al-Quran. Sekarang sunnah atau hadis, siapa yang bisa? Coba. Sunnah adalah semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik
tahu ya, Al-Quran dan Sunnah. Dua-duanya adalah sebagai apa? Pedoman hidup. Sekarang di dalam membaca Al-Quran, ada ilmu yang harus kita pelajari, adalah yang dinamakan ilmu tajwid atau ilmu membaca Al-Quran. Pernah mendengar istilahnya? Pernah mendengar ilmu tajwid? Nah, pernah ya? Nah, sekarang ilmu tajwid yang kita pelajari itu namanya alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah. Ada yang tahu alif lam samsiyah? Ada yang tahu alif lam samsiyah? Ayo. Apa itu alif lam samsiyah? Ah. Alif lam samsiyah terdiri dari 14 Terus? Itu saja. Ada yang mau menambahkan? Apa itu alif lam samsiyah? Ya. Alif lam samsiyah dibaca dengan memasukkan suara dalam bentuknya dengan secara alif lam. Huruf alif lam samsiyah terdiri dari 14 huruf Iya, alif lam samsiyah itu adalah alif lam yang tidak kita jelaskan membacanya. Ketika bertemu dengan huruf-huruf samsiyah yang ada berapa? 14. Sekarang alif lam qamariyah. Kelompok mana lagi yang belum suara? Nah, kelompok ini. Apa alif lam qamariyah? Alif lam qamariyah merupakan alif lam yang berhadapan dengan salah satu huruf alif lam qamariyah. Berbeda dengan alif lam samsiyah, alif lam ini dibaca jelas atau ikhlas, tidak menyebut pada huruf yang ada di hadapannya. Jadi alif lam qamariyah itu dibaca dengan jelas. Berarti sudah dua ya. Alif lam samsiyah dibaca tidak jelas, alif lam qamariyah dibaca jelas. Kita langsung praktek bisa? Bisa ya? Kita langsung praktekkan. Oke, kamu buka surat An-Nisa ayat 59. Kamu ikuti ya, ibu membacanya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
waktu kamu selama 5 menit dari sekarang. Ayo mulai. Jadi ditanya ya masing-masingnya berapa dapat Samsiah dan Komariahnya. Ayo dicari berkelompok. Diskusi, silakan diskusi untuk mencarinya. Cepat anak. Oh ya. Nedal. Kami dari kelompok 3 akan mengatakan hasil kami mendapatkan satu buah alif lam Samsiah, yaitu Rasul, dan alif lam Komariah, yaitu Al-Yaumil. Satu alif lam Komariah, satu alif lam Samsiah. Sekarang ibu tanya kelompok lain. Ada enggak alif lam Samsiah dan Komariahnya yang lain? Ada?
Ini coba lihat. Ada alif lam? Ada alif lam? Ada. Mana? Ar-Rasul. Dengan huruf apa? Ro. Alif lam apa ini? Samsiah lagi. Tiullah wa tiur Rasul. Wa ulil amri. Nah, kita lihat. Ada alif lamnya? Ada. Bertemu dengan apa alif lamnya? Ulil amri minkum. Terus, apa lagi sambungan ayatnya? Apa sambungan ayatnya? Fa'in tanazatum, ada alif lamnya? Ada alif lamnya fa'in tanazatum? Tidak ada ya. Fa'in tanazatum tidak ada alif lam. Berarti kelompok satu ya. Fa'in tanazatum tidak ada alif lam. Lanjut. Fa'in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallah. Ada alif lamnya? Ada. Di mana? Ilallah. Alif lam apa ini? Alif lam samsiah. Sama dengan ini ya, nak? Alif lam samsiah. Lanjutkan ayatnya. Ilallah wa rasuli. Ada alif lam itu? Ada. Alif lam apa? Wa rasuli. Alif lam samsiah. Lanjut. Lagi. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Billahi wal yaumil akhir. Nah, ada alif lam di sini? Ada. Di mana? Wal yaumil akhir. Alif lam apa itu? Qamariyah. Ini Sofia. Qamariyah. Terus? Billahi. Billahi mana? Siap. Nah, itu yang kamu lupa tadi kan. Billahi. Zalika itu hanya ada lam, bukan alif lam. Wa ansanu ta'wila, ada alif lamnya? Ada. Berarti ini semua ya alif lamnya ya. Ayo kita hitung berapa samsiahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qamariyahnya? 2. Mana tadi? 1, 2, 3. Ayo, kelompok mana tadi yang betul? Tinggal lempar semua ya. Hati-hati setelah ini ya nak. Perhatikan alif lamnya terlebih dahulu, baru ada hurufnya. Setelah alif lam baru ada huruf samsiah, ada huruf qamariyah. Kamu harus perhatikan alif lamnya dulu. Ya. Alif lam, alif lam. Mana lagi? Alif lam. Harus dilihat ada alif lam. Baru kamu tahu dia samsiah atau qamariyah. Oke. Hari ini pembelajaran kita selesai ya. Semoga kamu bisa mempraktekannya dalam setiap membaca Al-Quran. Karena alif lam ini kalau tidak kamu baca, maka akan merubah arti dari bacaan tersebut. Oke?